Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar semua pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Senang sekali secara Balgis hadir menemani Anda semua di kesempatan hari ini tentunya. Dan kembali lagi kita ada di obrolan budaya perempat RRI Palu. Dari negeri 1000 megalit, inilah obrolan budaya RRI Perempat Palu. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai merawat budaya Kaili lewat Lokal Deli, yaitu Lomba Karya Lagu Daerah Kaili 2025 di Kabupaten Sigis tentunya. Dan sudah hadir bersama saya dua narasumber yang akan kita ajak ngobrol terkait dengan tema kita pada hari ini tentunya. Sudah bersama saya ada Bapak Ibrahim Larengi atau biasa dikenal dengan Bram Larengi. Beliau adalah juga seorang pelaku seni dan juga pemerhati seni ya Pak ya, pemerhati budaya, dan beliau juga seorang pencipta lagu. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, selalu kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya sudah ada bersama kami juga Yudi Nugraha. Beliau adalah Ketua Papri Sigi dan juga Panitia Penyelenggara Lokal Deli 2025. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ini mendung-mendung cuaca kita hari ini, tapi semoga obrolan kita kali ini lebih seru ya. Nah, kita kalau bicara soal lomba karya gitu kan, di mana memang event-event seperti ini sangat penting ya untuk diadakan gitu, untuk bisa melekatkan kembali apa yang hampir punah ya, apalagi kalau bicara soal lagu-lagu dan bahasa-bahasa Kaili kita ya, bahasa lokal kita. Saya mau ke Yudi dulu deh. Yudi, bisa ceritakan sedikit mengenai lomba lagu daerah Kaili ini. Seperti apa sih sebenarnya? Kenapa akhirnya lomba-lomba seperti ini diadakan? Ini lomba karya lagu daerah Kaili Lokal Deli memang sebenarnya kita adakan memang karena ada beberapa isu yang kita mulai lihat saat ini. Yang utamanya memang tentunya selain untuk memajukan untuk penguatan ekosistem musik daerah, tentunya ada sebenarnya isu yang mendasar. Itu ada beberapa tahun terakhir, dua tahun terakhir, itu ada penelitian dari Badan Riset Nasional, itu situ menyatakan bahwa ada beberapa bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tengah ini itu mulai diambang kepunahan. Salah satunya bahasa Kaili. Nah, di situ kita mulai sadar bahwa ini perlu perhatian semua pihak. Tentunya agar bahasa Kaili ini bisa terus bisa tidak akan punah dia. Dia generasi muda, apalagi kaum urban ya. Ya itu perlu mengetahui bahasa Kaili ini seperti apa, karena ini kan bahasa daerah. Jadi kebetulan kita di Papri. Di Papri ini merupakan persatuan seniman, artis, penyanyi, pencipta lagu, pemusik Republik Indonesia. Kita ada di Sigi juga, kebetulan kita ada di Sigi. Kita menginisiasi kegiatan lomba karya lagu daerah Kaili. Salah satunya juga untuk ini penguatan ekosistem musik di daerah gitu. Harapannya memang untuk segmen ini kita akan menyasar itu generasi-generasi muda tentunya, agar supaya bahasa daerah kita, khususnya bahasa Kaili ini tetap lestari. Baik, oke. Nah, kalau bicara soal melestarikan bahasa ya, saya mau ke Pak Bram Lareng ini. Beliau juga adalah salah seorang staf ya di Kementerian Kebudayaan. Oke. Nah, kalau bicara soal melestarikan, ini kan menjadi salah satu topoksi ya dari Kementerian Kebudayaan. Seperti apa Bapak melihat ini? Saya pikir sebagai orang asli Sulawesi Tengah ya, khususnya suku Kaili, saya pribadi sangat memberi apresiasi positif dan luar biasa dengan ajang ini. Dan
saya juga setuju jika ini adalah salah satu upaya dari kaum muda untuk turut ambil bagian dalam pelestarian budaya, dalam hal ini menjaga bahasa daerah. Gitu. Iya. Nah, kalau ada kegiatan seperti ini dilakukan oleh Papri dilaksanakan oleh Papri. Kalau untuk di Kementerian Kebudayaan sendiri, apakah juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini dilaksanakan? Kita ketahui bersama di salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu kan salah satunya adalah tradisi lisan. Iya. Dan kalau bicara lagu juga ada, salah satunya adalah seni di sana. Iya. Jadi saya pikir pasti Kementerian Kebudayaan sangat terbantu dengan program atau kegiatan ini. Oke. Ya. Jadi memang kegiatan seperti ini juga bisa menjadi, apakah bisa dimasukkan juga menjadi salah satu program kerja gitu. Jadi ada sebuah sebuah kerjasama yang baik antara Papri sendiri dengan Dinas Kebudayaan untuk acara-acara seperti ini gitu. Iya. Kedepannya bagaimana? Kira-kira? Saya pikir sudah dari lama kan sudah terjalin, cuma beda-beda label saja. Oke. Nah, kalau Yudi sendiri melihatnya bagaimana? Iya. Dan memang juga untuk lokal daerah ini kita juga mendapat support dari program kementerian, itu program fasilitasi pemulihan kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18. Nah, ini kita disupport untuk kegiatan ini, dan alhamdulillah kemarin kegiatan ini berjalan dan sekarang masih sedang dalam tahap pendaftaran. Namun per tanggal 28 hari ini kemarin itu sudah mulai tutup. Alhamdulillah juga animo teman-teman pelaku pencipta lagu itu positif juga merespon kegiatan ini. Gitu. Nah, ini kegiatan sudah sementara terlaksana ya? Iya, tahapannya sekarang tahapan pendaftaran. Namun sekarang sudah mulai memasuki tahap kurasi. Oke. Ya. Kurasi di mana pengumpulan seperti itu? Pengumpulan seleksi administrasi. Nanti di selanjutnya tahap berikutnya kurasi juri lagi nanti. Oke. Nah, saya ke Pak Bram dulu. Nah, Komio kan pernah ikut ajang yang di nasional ya, di RRI penciptaan lagu juga ya. Ini sebenarnya kalau dibilang harusnya banyak belajar juga dari Komio. Karena Komio menjadi 10 besar ya kemarin lagunya ya. Oke, bisa ceritakan seperti apa? Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman pencipta lagu yang masih baru ya gitu ya. Seperti apa ajang itu? Jadi saya pikir kita sekarang harus fokus dengan bagaimana sebuah bahasa adalah, kita harus setuju. Ya. Bahasa adalah identitas daerah yang mana untuk melestarikannya itu dalam berbagai cara, salah satunya adalah lomba cipta lagu. Jadi kemarin alhamdulillah saya terpilih sebagai finalis tingkat nasional dari 184 karya yang masuk ke panitia pusat. Ya. Saya masuk dalam finalis dan diundang untuk tampil live di panggung nasional. Alasan mereka mungkin memilih saya bukan karena mungkin satu keberuntungan, atau juga karya saya masuk dalam kriteria yang mereka harapkan. Yeah. Karena mereka berpikir lewat lagu akan ketahuan ini musik dan bahasa yang ada di dalam satu lagu, langsung audiens itu akan mengetahui ini dari mana. Gitu. Jadi kekuatan lagu saya waktu itu di situ, katanya dengan mendengar musik awal dan kata kalimat di dalam langsung ketahuan ini perwakilan dari Sulawesi. Tapi hari itu juga kan dari Sulawesi itu, Pulau Sulawesi ada 2. Yeah. Dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang masuk. Oke. Luar biasa ya kalau dari 184 karya seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, kalau kita bicara tren ya saat ini ya, tren musik saat ini lebih condong ke timur ya, gitu. Mau tidak mau kita harus belajar dari situ. Harus kita akui itu. Karena suka tidak suka kita harus meng-create sebuah lagu, walaupun itu ya berbahasa daerah, yang easy listening, yang lagi hits gitu. Nah,
Pak Pri sendiri melihatnya bagaimana? Apakah saat ini proses pengumpulan sudah kelihatan ada mungkin aransemen musik-musik yang lebih modern gitu? Bagaimana? Iya, sejauh ini kita kemarin sempat terima beberapa karya yang sudah kita terima. Memang genre-genre yang masuk atau warna-warna yang masuk sudah mengikuti warna-warna musik saat ini, ke folk gitu. Folk ini. Jadi nantinya sisa di ini lagi, mungkin sisa dipoles lagi nantinya kalau misalkan terpilih. Tentunya kita kita menyesuaikan dengan segmen pasar yang ada sekarang, karena memang salah satu kriteria penilaian itu kita bagaimana karya itu relevan dengan tren pasar saat ini. Menjual, Iya, salah satunya juga karya-karya dari Timur itu juga kita menjadi referensi kita. Untuk menyaring karya-karya yang disubmit pada lomba karya lagu daerah kali ini gitu. Oke. Nah, Pak Bram, Komio kemarin juga menciptakan lagu, itu lagu pop ya? Genrenya apa itu kemarin? Sebenarnya lebih ke etnis berirama pop. Oke. Ya. Karena kekuatan etnisnya ada di musik. Namun dibalut dalam genre pop. Oke. Nah, bagaimana Komio melihat fenomena sekarang ya, kemajuan musik saat ini yang dimana sebenarnya ini lagu daerah tapi benar-benar bisa masuk ya ke hati masyarakat di Indonesia ya, walaupun itu bukan budaya mereka gitu. Seperti yang terjadi sekarang ya di TikTok seperti itu ya, dan itu dari timur gitu. Nah, bagaimana Komio melihat itu? Kita harus sepakat bahwa luar biasa para pencipta lagu, anak-anak muda dari daerah timur itu mampu menyatukan idealisme dengan pasar. Itu bukan hal yang mudah sebenarnya, dan itu sebenarnya sudah lama saya pikirkan bagaimana sebuah karya lagu berbahasa daerah Kaili tapi bisa diterima secara nasional dan orang dari timur bisa mewujudkan itu. Saya tidak tahu sampai hari ini saya juga belum mendapatkan penyebabnya apa sih sulitnya. Saya pikir mungkin kita harus bisa sedikit bergeser dari idealisme untuk mengikuti keinginan pasar melalui musik yang lagi tren. Kayaknya itu. Iya, memang tanpa kita sadari ternyata musisi di Kota Palu itu sangat idealisme. Idealisme sangat tinggi ya. Saking tingginya idealis itu sampai mereka menciptakan lagu. Di situ tantangannya. Mereka tidak peduli apakah laku dengan tidaknya karya mereka. Yang penting mereka berkarya gitu. Cuman kan kalau kita tarik lagi gitu, gimana caranya kita bisa menghasilkan dari situ ya? Ada profit gitu maksudnya gitu. Jadi memang sebenarnya kalau di saya memang Pak Pri penting sekali untuk bisa meng-create acara-acara seperti ini untuk bisa men-trigger para musisi ini untuk lebih lebih luas lagi, cara pandangnya juga gitu kan, melihat pangsa pasar seperti apa sih pasarnya musik sekarang gitu, kita bisa ikut tren gitu. Nah kalau Pak Pri sendiri itu kemarin kalau di teman-teman ini pasti namanya di Pak Pri itu semua adalah musisi banyak ya, banyak musisi di situ. Bagaimana teman-teman melihat ini? Kalau kita sendiri itu juga salah satu tujuan kita untuk mengadakan lomba karya lagu daerah ini, karena memang kita melihat beberapa tahun belakangan ini memang perkembangan lagu daerah kita sepertinya warnanya monoton. Nah itu makanya kita perlu inovasi lah, mungkin perlu berinovasi sedikit untuk supaya lagu-lagu kita ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman ada saat ini. Makanya di dalam lomba kali ini juga salah satu penilaiannya itu dia relevan dengan pangsa pasar yang ada saat ini. Seperti itu. Supaya nanti ke depannya harapannya dengan genre-genre warna-warna yang lebih kekinian, lagu-lagu daerah kita itu bisa lebih diterima di kalangan, khususnya di kalangan masyarakat generasi muda. Akhirnya juga tujuan kita dalam menyampaikan misi melestarikan bahasa itu bisa ini juga bahasa daerah itu, bahasa Kaili itu bisa
nyampe juga ke ini, ke segmen yang kita ini harapkan generasi muda gitu. Oke. Nah, Pak Bram, saya paham bahwa memang musisi kita itu memang kalau bicara idealis itu karena memang lagu-lagu yang diciptakan ketika bicara idealis itu memang mahal ya, dalam artian hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kalangan atas ya. Saya melihat begitu. Maksudnya orang-orang yang memiliki musikalisasi yang luar biasa. Rata-rata seperti itu. Karena ada lomba-lomba di luar negeri itu yang teman-teman bisa juara di situ. Karena memang benar-benar yaitu secara musikalisasinya begitu, aransemennya dan lain sebagainya itu memang benar-benar tradisional yang dipakai, walaupun memang diolah lagi begitu. Cuman kan kalau kita bicara pasar tadi ini mungkin agak beda ritmenya, ya kan gitu. Ada hip hop mungkin, ada yang sedikit istilahnya koplo begitu, atau yang lebih disco seperti lebih ngebeat begitu ya. Ya, lebih ngebeat ya, banyak begitu karena tapi kan musisi kita juga tidak kalah begitu, seperti kayak The Box itu, mereka punya band yang luar biasa ya kalau saya bilang, dengan bahasa Kaili. Tanpa menghilangkan identitasnya. Iya, tanpa menghilangkan identitas, mereka juga bisa menciptakan lagu yang menurut saya di Palu itu cukup hits gitu. Nah, apakah juga musisi-musisi ini juga terlibat di dalam lokal daily atau mereka menjadi peserta atau bagaimana? Kalau sejauh ini yang mendaftar teman-teman yang kayak tadi seperti disebut belum terlibat. Oke. Jadi ini yang penyerta-penyerta yang baru semua kalau saya lihat ini. Oke. Jadi saat ini yang mendaftar adalah teman-teman yang baru terjun ke dunia musik. Banyak begitu? Atau sebenarnya bagaimana? Tidak baru terjun tapi sudah ada. Mungkin mungkin baru terjun dalam melakukan lagu bahasa Kaili. Oke. Gitu. Oh, di bahasa Kaili ya? Di bahasa Kailinya ya? Iya. Karena kalau saya bilang kita daerah kita ini luar biasanya adalah sangat terima dengan budaya yang ada yang datang gitu. Jadi akhirnya kita menormalisasi saja bahwa kita tidak pakai bahasa daerah gitu. Iya kan gitu. Jadi ada anak yang di rumah tidak pernah pakai bahasa Kaili dan akhirnya tidak berbahasa Kaili gitu. Nah, kalau kita ke ini ya, bicara soal bagaimana ini digaungkan oleh kementerian. Kalau Kementerian Kebudayaan bagaimana melihat ini? Karena tadi bicara soal bahasa yang harusnya bisa digaungkan tapi di lini bawah. Dimasukkan mungkin apakah di dalam sebuah kurikulum misalnya seperti itu gitu. Bagaimana Komio melihat ini gitu? Untuk saat ini wacana yang coba diterobos oleh Dinas Kebudayaan, khususnya Kebudayaan Provinsi, lebih membuka ruang untuk penulisan buku-buku yang berbahasa, seperti contohnya cerita rakyat, anak-anak berbahasa Kaili, atau lomba-lomba dalam panggung-panggung budaya seperti lomba Notutura. Itu lebih membidik pesertanya itu dari kalangan anak SD. Iya, jadi dimulai dari usia dini dulu. Juga untuk orang dewasa ada rencana kepala dinas untuk mungkin mengajukan dulu ke Pak Gubernur supaya orang Palu atau Sulawesi Tengah itu diwajibkan dalam 5 hari kerja itu wajib berbahasa daerah. Kayak gitu. Itu jadi program ya? Iya, akan jadi program. Jadi 1 hari, mungkin hari Jumat wajib berbahasa Kaili atau untuk orang Palu. Orang Buol mungkin wajib berbahasa Buol. Oke. Jadi itu yang akan diterapkan ya? Akan diterapkan. Oke, baik. Sebenarnya ini semakin seru ya. Tapi kita harus break sejenak. Pemirsa RRI Net di mana saja berada, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi
dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ratu Balis dan kita masih ada di obrolan budaya perempat RRI Palu. Dan kita masih bersama dua narasumber. Saya mau ke Yudi dulu. Kalau kita bicara soal lokal daily atau lomba karya lagu daerah ya, Kaili tentunya. Kita punya banyak musisi sekarang gitu. Seperti apa sih sebenarnya proses dari pengumpulan lagu ini? Apakah memang teman-teman itu hanya mengumpulkan demo atau nanti mereka akan melakukan show-nya mereka, presentasi lagunya? Seperti apa teman-teman prosesnya nanti? Jadi proses tahapannya ini untuk kegiatan lokal daily itu ada mulai dari pendaftaran. Okay. Pendaftaran ini dia teman-teman itu mengumpulkan karya-karyanya itu disubmit atau didaftarkan melalui link yang sudah kita siapkan. Kemudian karya yang didaftarkan, dan karya yang didaftarkan ini dia minimal direkam sesederhana mungkin kita terima. Itu biar pakai gitar akustik, cuma pakai gitar akustik sama vokal itu kita terima semua. Okay. Kemudian itu dari hasil pengumpulan karya itu nanti selanjutnya masuk ke tahap kurasi administrasi tentunya dulu. Yeah. Selanjutnya nantinya kita pilih, kita sortir mana-mana saja karya-karya yang dengan masuk standar dengan kriteria atau dokumen-dokumen yang sudah kita syaratkan. Apabila sudah terpenuhi, baru nanti setelah itu kita masuk ke tahap kurasi juri. Nah, kurasi juri itu nanti sebelum tahap untuk tampil live itu
masuk lagi ke tahap kurasi juri untuk karya-karya ini dinilai lagi yang mana yang layak untuk ditampilkan tentunya. Setelah dari tahap kurasi juri nanti, kemudian nanti ke tahap selanjutnya, tahap masuk ke grand final. Oke. Nah, dari tahap grand final ini itu karya-karya tadi yang sudah didaftar atau disubmit dari para pencipta lagu, teman-teman pencipta lagu dan kelompok-kelompok tadi itu kita akan tampilkan secara live. Mereka akan bawa langsung itu lagunya. Oke. Nah, kemudian setelah itu dipilih lagi, nanti juri akan memilih 4 karya terpilih akan dipilih tentunya sesuai kriteria yang sudah kriteria penilaian yang sudah ditentukan tentunya. Yeah. Dipilih 4 karya, kemudian nanti ada favorit. Okay. Nah, favorit ini nanti melalui mekanisme polling. Yeah. Ya, polling nanti kita siapkan seperti apa mekanismenya nanti ya melalui polling. Nah, jadi nanti akan terkumpul 5 karya. Oke. Okay. Setelah itu tentunya kan 5 karya ini sudah dipresentasikan semua dari ini pencipta lagu. Nanti apabila sudah terkumpul 5 karya ini, nanti selanjutnya akan masuk tahap rekaman album. Di mini album nanti keluarannya itu akan menjadi nyanyian Lembah Sigi volume 2. Karena memang program nyanyian Lembah Sigi ini juga kita sudah pernah buat sebelumnya, tapi itu kita mengangkat lagu-lagu nyanyian rakyat. Okay. Nah, dan sekarang ini kita mengangkat karya-karya dari teman-teman. Namun karya yang ditampilkan juga dalam nyanyian Lembah Sigi volume 2 ini dia memuat warisan budaya yang ada di Sigi sama keindahan alam, khusus bertemakan Sigi lah. Yeah. Nah, nanti setelah itu direkam, kemudian nanti masuk proses ini. Nanti kita proses mekanisme ekosistem musik lah. Oke. Ekosistem musik sebagaimana lazimnya. Masuk ke bisnis ya? Iya. Kita daftarkan di publishing untuk pendaftaran perlindungan hak ekonominya juga, hak cipta. Ya. Nah, bagaimana? Pokoknya ini tahapannya ini kita mau siapkan atau kita mau buat sebagaimana mulai dari proses awal sampai proses akhir itu kita mengikuti sistem ekosistem musik yang ada saat ini, seperti itu. Oke. Nah, bicara soal peserta berarti ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ya yang harus dipenuhi oleh peserta ya. Nah, kalau syarat yang wajib dimiliki oleh peserta itu apa? Tentunya karyanya harus orisinal ya tentunya. Okay. Karya orisinal dan berbahasa Kaili. Namun kita dimungkinkan untuk menggunakan kosakata bahasa non Kaili juga. Nah, itu mungkin 20 sampai 20%. Okay. Jadi 80%-nya ini bahasa Kaili. Jadi tetap dominan ini. Bahasa Kaili. Bahasa Kailinya. Oke. Itu yang jadi syaratnya ya. Dan juga tidak diperkenankan apabila lagu ini di-create atau dibuat menggunakan AI seperti itu. Nah, sekarang kan mau tidak mau kita harus melihat itu ya, bahwa AI sekarang banyak anak-anak menciptakan lagu pakai AI gitu. Seperti apa sih sebenarnya kalau AI sendiri, kalau menggunakan AI seumpamanya kan kalau dibilang tadi boleh pakai gitar, boleh pakai mungkin cuman ukulele atau apa begitu kan untuk penciptaan lagu ini. Tapi kan ada AI yang dimana di situ sudah lengkap ya, mulai dari gitarnya, pianonya dan sebagainya itu sudah ada. Nah, apakah itu juga diterima oleh teman-teman panitia gitu? Kalau ini kan kita bicara orisinil berarti nada yang kita ciptakan dengan lagu ini itu emang karya kita bukan karya robot atau mesin. Okay. Jadi salah satu filter dengan untuk meminimalisir penggunaan AI ini ya tentunya dengan kan kita itu ada nuansa daerah. Yeah. Nah, di situ kalau AI kan dia belum terlalu kalau untuk nuansa daerah kayak cengkokan ininya, nadanya kayak seperti itu. Cuman kalau aransemen musiknya mungkin itu sebagai tools saja
sebagai tools untuk ini ya preferensi. Tapi iya. kalau notasi nadanya kan itu harus orisinil gitu. Oke, karena memang kalau di AI itu tapi kan sekarang sudah banyak AI ya. Iya. Ada AI di mana kita bisa aransemen lagu kita masukkan gitu, dan tinggal kita cari covernya seperti apa, toolsnya seperti apa saja yang digunakan. Itu kadang sudah bisa sampai begitu ya. Ada juga yang pokoknya syair lagunya kayak India, kayak gitu ya. Iya, lirik. Nah, itu saya maunya genrenya India, umpama kayak begitu kan. Itu langsung jadi begitu. Langsung dan maaf itu easy listening. Dan kalau mau dilihat kita punya list lagu yang sekarang banyak lagu-lagu AI. Nah, Pak Bram bagaimana melihat ini ya, karena kan Komyu menciptakan lagu, kalau saya bilang sudah lama ya, jadi pencipta lagu yang menciptakan lagu itu sebenarnya apa ya kalau dibilang butuh effort luar biasa, butuh berbulan-bulan ya, apalagi dulu ya gitu, kita hanya punya gitar saja dulu gitu. Nah, bagaimana Komyu melihat perkembangan musik saat ini, AI ini salah satunya? Secara pribadi saya sebenarnya cemburu terlahir di era berkarya ketika belum ada AI. Iya. Karena sekarang serba mudah. Kita bisa tinggal tulis lirik, robot itu akan membuat apa yang kita mau. Cuma kita juga harus bersepakat bahwa kita tidak bisa menghindari kehadiran AI. Iya. Tapi lebih berdamai dan mencari. Kalau saya pribadi menganggap kehadiran AI sebagai format untuk mendapatkan ide garapan sebuah lagu. Oke. Notasi, jengkoknya kayak gini. Tapi roh dari sebuah lagu Kylie kita yang mengisinya, bukan robot itu. Oke. Kayak gitu. Wow. Baik, cemburu juga, tapi kan ini AI bisa mematikan usaha teman-teman ya. Dalam artian kalau bicara soal ketika kita mau rekaman, kita butuh drummer, kita butuh gitaris, kita butuh ritmenya dan sebagainya gitu. Dan teman-teman ini di hire lah gitu, ayo kita coba mainkan musiknya gitu. Nah itu kan apa ya kalau saya bilang, akhirnya teman-teman nggak punya job gitu. Nah bagaimana kamu melihat itu? Saya pikir perkembangan teknologi selalu membawa dampak positif maupun negatif. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita mundur, tapi lebih mencari solusi bagaimana. Yakinlah semua yang datang, yang hadir di era sekarang, kan kemarin ini kan sejarah berulang. Masa lalu atau generasi yang lama juga pernah mengalami fase seperti ini dengan versi yang beda tentunya. Di era ini kehadiran AI bukan momok, tapi mungkin semua pihak akan berbenah bagaimana menerima itu semua dan akan menjadi sebuah bukan musibah tapi lebih ke bantuan, lebih ke hal yang memudahkan. Gitu. Dan saya berpikir para seniman atau pencipta lagu tidak perlu tersaingi dengan kehadiran AI. Tapi ayo belajar dengan mesin itu. Kreativitas Anda bisa Anda tuang, tinggal Anda poles kembali. Saya kemarin pesan sama peserta pendaftar dari Lokadeli, saya bilang gunakan itu AI, tapi jangan tetap libatkan atau tetap ada keterlibatan manusia di dalam produk itu. Itu pasti panitia akan menerima begitu. Jadi panitia tetap terima ya ini ya kalau pakai AI ya. Cuman memang tetap harus digarap dengan baik gitu. Iya. Mungkin hanya sebagai panduan format lagunya. Kayak gini iramanya kayak gini, tapi manusia yang produksi. Manusia yang memainkan alatnya. Gitu. Iya. Luar biasa ya. Ya, berarti memang dilihat secara positif ya AI ini ya. Bahwa ini sebuah kemajuan yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Peluang-peluang banyak di dalamnya dan ya itu tadi salah satunya adalah ada orang yang juga walaupun dia tidak terlalu ini di musik, dia juga bisa create lagu melalui AI gitu. Cuman bagaimana memang akhirnya teman-teman di musik itu yang harus lebih greget lagi gitu.
memakai ini, malahan harus mereka yang pakai ya gitu ya. Jangan hanya orang awam yang jago pakai. Tidak bisa dihindari. Oke. Kalian harus mau menerima itu. Oke. Nah, berarti tetap bisa ya teman-teman juga menggunakan AI Namun ini sebagai ini aja, sebagai tools untuk ini, untuk memudahkan, namun tidak secara utuh. Produksi AI diambil untuk dijadikan sebagai materi lomba. Oh, tidak bisa ya begitu ya. Oke. Berarti itu kan bukan karya. Karena ini kan karya orisinil yang Oke, ini, betul. yang mau dinilai. Oke, bagaimana menghindari itu? Nah, itu nuansa daerah yang tadi kayak untuk meminimalisir hal itu terjadi. Makanya salah satu penilaiannya itu filternya itu dengan memasukkan unsur daerah situ, nuansa daerah kayak lalove, cengkokannya seperti itu. Oke, berarti harus ada tetap alat musik yang digunakan alat musik daerah ya. Gitu. Walaupun bukan ini minimal cengkokannya. Cengkokan ininya. Ada dialek cengkokan khas kayak gitu. Tapi kan AI juga sudah bisa create lagu India loh, dan itu sangat luar biasa cengkokannya tuh. Pusing sendiri saya mendengarnya. Luar biasa gitu. Makanya saya bilang tadi, keterlibatan pekerjaan atau ada intervensi manusia di dalam lagu itu tidak utuh dari AI masuk. Vokal manusia dan tetap dimasukkan unsur-unsur musik atau elemen-elemen musik etnis. Kayak gitu. Oke, wah luar biasa ini. Kita menarik sebenarnya bisa mengulik-ulik soal AI ini karena saat ini sudah begitu banyak tren teman-teman juga yang mengkreat lagu ini walaupun AI ya, tapi tetap diterima oleh masyarakat karena mungkin salah satunya easy listening gitu. Kita butuh lagu yang bisa enak didengarkan dan relate sama kehidupan. Nah, apakah juga tema ini ada di Lokadeli? Nah, sebentar kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Kita break sejenak, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca.
Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Ya, pemirsa dan pendengar di mana saja berada, kembali lagi bersama kami di obrolan budaya perempat RRI Palu. Kita masih bersama dua narasumber dan kita masih mengobrol soal Lokadeli, lomba karya lagu daerah Kaili tentunya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai ini ya, lagu-lagu yang diciptakan dengan tema-tema yang luas ya. Kalau bicara kriteria lagu, ada lagu, apakah juga bisa lagu percintaan seperti apa ya kalau saya bilang, kalau sekarang yang relate ya dengan kehidupan kita saat ini gitu, karena itu yang sebenarnya banyak diminati oleh masyarakat, karena kita melihat pasar juga ya. Nah, kalau panitia sendiri bagaimana melihat ini gitu? Iya, sebenarnya percintaan juga kita tidak menutup ini, tidak menutup peluang. Memang ini kan temanya dia bercerita tentang warisan budaya. Dalam warisan budaya itu ada tradisi lisan, ada tutura, penuturan. Nah itu kan ada cerita rakyat. Nah mungkin mereka bisa angkat dari cerita-cerita rakyat kayak seperti Tomanuru dan percintaan. Di situ bicara tentang ini kasih sayang di situ. Kasih sayang ya? Iya, percintaan. Okay. Terus juga ada kisah tentang Saweri Gading dengan yang dia menikahi raja ini Putri Kaili. Oke. Nah, Saweri Gading ya. Iya, nah itu kan sebenarnya bisa kisah-kisah itu kan bisa di ini semua berhubungan dengan keadaan-keadaan yang relate sekarang, percintaan yang relate, tinggal di ini aja, tinggal dieksplor. Nah itu gunanya untuk kalau teman-teman lebih jeli bisa mengeksplor cerita-cerita rakyat yang seperti itu. Untuk apa? Untuk mengambil itu, untuk mengambil kejadian-kejadian yang relate dengan kondisi saat ini. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak dibatasi ya untuk bicara soal tema lagu gitu ya, karena memang genrenya. Apakah Pak Bram, apakah juga di coaching ini teman-teman peserta ini? Kita sampaikan kepada mereka bahwa tantangan kalian di sini bagaimana lagu Kaili bisa diterima secara nasional sebagaimana layaknya lagu-lagu dari Timor. Oke. Terus secara pribadi saya sampaikan kepada beberapa teman yang mau ikut, saya bilang coba lari sedikit dari pakem lagu daerah. Okay. Kita kan selalu memahami dalam pemikiran kita ketika berbicara lagu daerah Kaili khususnya,
kita pasti bicara tentang adat, kultur, pujian terhadap keindahan alam. Nah sekarang angkat tema yang jauh lebih universal, yang lebih relate dengan kehidupan yang lebih santai, mungkin lebih karmans. Hubungan antara seorang wanita dan pria, tapi tetap terbalut dalam nuansa budaya, kayak gitu. Oke. Apakah juga bisa tentang kisah-kisah yang kena apa ya kalau saya bilang kena apa namanya, kan sekarang banyak juga kisah sebenarnya tentang percintaan yang mungkin akhirnya diadat begitu mereka ya. Bisa. Tinggal disambungkan semua dengan itu. Adat kebiasaan tradisi. Kena adat dia salah bivi dia ini salah kayak begitu gitu. Terpisah karena benturan perbedaan adat. Nah, kan kemarin viral perbedaan agama. Nah, sekarang benturan itu atau mereka terpisah karena satu alasan perbedaan latar belakang adat gitu. Betul. Harus pencipta lagu sekarang khususnya untuk Lokadeli ini, mereka harus bisa lebih kreatif sebenarnya. Oke. Yang menghubungkan cerita itu dengan warisan budaya, entah itu adat atau kebiasaannya. Iya. Kebiasaan yang sekali. Ini terjadi di lingkungan adat begitu. Oke. Jadi ini peserta yang sudah menyetor atau baru mendaftar ini juga sudah disampaikan ya bahwa ini ayo kita lebih bebas lah begitu. Istilahnya kalaupun mereka bebas dalam menciptakan lagu dengan tadi percintaan dan sebagainya, itu bisa di coaching kembali untuk ayo ini harus ada sedikit tentang kedaerahan gitu. Apakah juga seperti itu di apa namanya apa ya kalau saya bilang ya, diberikan mereka masukan-masukan, ayo bisa gak ini begini, apakah begitu juga? Kalau karya itu masih dalam tahap konsep, saya biasa menyampaikan diri untuk memberi gambaran. Coba angkat tema yang ini kayak gitu. Biasa kan ada teman-teman, Bram, saya mau ikut, tapi bagusnya yang kayak gimana? Nah, di situ kesempatan kita untuk mengisi mindset mereka. Jadi dibuka kesempatan untuk coaching juga ini ya? Untuk tahap awal ini belum, tapi lebih melonggarkan sedikit penggunaan bahasa Kaili di dalam lagu. Boleh memasukkan unsur-unsur kosakata dari bahasa Indonesia atau English. Oke. Nah, kalau bicara soal lirik ya, lirik bahasa Kaili yang juga harus dimasukkan ya. Kan itu berapa persen tadi ya? 20%. 20%. Maksimal 20 lah. 20. Nah, ini kan saya tidak tahu apakah peserta ini generasi yang sekarang Gen Z atau masih di umur-umur saya mungkin gitu, atau umurnya Nah itu. Nah kalau di umur kita mungkin masih ada kosakata yang kita tahu ya, apalagi kalau kita masih ada di ruang lingkup Kaili gitu kan. Nah bicara soal bahasa Kaili ini kan dia juga punya ini ya, struktur bahasa begitu. Apakah memang dibebaskan juga terserah bahasa Kailinya? Karena kan biasa tidak nyambung, bukan itu yang dipakai untuk ininya, untuk bahasa apa istilahnya kayak komiu, kayak itu kan untuk menghargai orang kan, komiu gitu. Nah ada juga kau. Nah maksudnya penempatan bahasa begitu. Karena kan ini pengetahuan yang harusnya juga dimiliki oleh peserta ya. Nah bagaimana komiu melihat ini? Panitia saya pikir sudah mengantisipasi itu. Kalau tahapan ini memang kita sebenarnya ini sudah memberitahukan kalau karya-karya yang di-create ini memang harus berlandaskan ini juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma atau bertentangan dengan SARA norma kepatutan lah. Tentunya nanti juga apabila ada kayak penggunaan kosakata yang dinilai mungkin kurang layak lah kalau misalkan kita sampaikan di ini. Tentunya nanti kita
khususnya Dewan Juri juga bisa kasih masukan. Sebaiknya nantinya pilih kosakata yang lain dan yang tepat. Oke. Karena kan sekarang lagi tren Baya. Maaf ya. Itu. Itu jadi tren pas saya menonton. Baya kok Baya gitu. Tiada kan bahasa lain gitu Mereka ya. mengadopsi gila. Kayak gitu. Iya. Ada juga beberapa kosakata dalam bahasa Kaili artinya sama tapi tidak lantas bisa ditempatkan untuk semua kalimat. Nah itu dia ya. Gitu pengetahuan itu kan gitu. Ya gimana itu? Contohnya macam meletus, meletup, meledak. Oke. Itu kan sama meledak, sama kan? Tapi kan tidak harus masuk macam untuk kalau untuk saya, untuk contoh kecil untuk bahasa Kaili, kalau nasi itu tidak bisa dikatakan nemboka tapi lebih nevoke. Nevoke itu kita segenggam kita masak nasi bisa menjadi setengah panci jadinya. Itu nemvoke. Nevoke. Tapi kalau untuk bunga masih dalam makna kata yang sama. Nemboka lebih ke bunga, dia mekar. Tapi tidak untuk beras tadi. Meskipun maknanya sama. Oh begitu ya. Nah itu dia. Itu kan pengetahuan-pengetahuan yang harus juga dimiliki peserta gitu kan. Karena satu kita yaitu tadi kita tidak punya mungkin buku yang bisa dipelajari bahwa ini perbedaan dari dua. Maksudnya satu kalimat yang bisa digunakan di dua tempat tapi itu berbeda. Beda ini ya. Beda makna. Oke, nah itu. Ya, jadi nanti pada saat tahapan tampil live itu nanti di situ panelis ini atau juri itu nanti pada saat selesai tampil para pencipta lagu itu membawakan karyanya nanti akan ada sesi komentar di situ. Nah, di situ nanti bisa masuk nilai edukasi yang akan diberikan oleh tim juri kepada masukan-masukan yang kepada para pengkarya dan para pencipta lagu yang menampilkan karyanya untuk masukan-masukan yang ini positif lah tentunya. Iya, termasuk juga makna-makna dari lagu itu ya. Ada semacam jalur negosiasi atau bagaimana baiknya kan coaching ya? Iya, coaching. Jadi sebelum masuk ke dalam mempublish. Oke. Betul. Karena ini kan karya-karya yang ditampilkan kan memang yang belum dipublish. Jadi ini fase kurasi ya. Iya. Ini nanti pada saat mereka tampil karena memang kebetulan ini karya-karya ini kan memang belum dipublish. Jadi masih ada masih ada ruang lah untuk memberi masukan kepada teman-teman ini. Kalau memang pemilihan kosakata sebenarnya yang lebih tepat seperti ini. Dengan dengan mungkin dengan makna yang pantas begitu. Di kalimat itu. Nah itu dia gitu. Karena ya itu tadi kita mungkin pengetahuan kita soal bahasa ini masih kurang ya. Gitu. Apalagi kalau ternyata mereka memang tidak sering menggunakan bahasa itu. Jadi kesulitan pasti sangat kesulitan untuk mungkin secara bahasa Indonesia mungkin ditranslate lagi ke bahasa Kaili kan biasa begitu ya. Nah proses mentranslate inilah yang biasanya agak sulit. Kenapa tanya sana tanya sini, oh ya ini akhirnya dia cuma mengambil per kosakata yang harusnya mungkin bisa jadi satu kalimat begitu. Harusnya kan ada yang begitu, tapi karena mungkin dia juga pengetahuannya kurang, akhirnya dia cuma ambil per satu kalimat-kalimat yang pada saat dibaca ini maknanya apa gitu kan. Kalau aneh gitu jadinya gitu. Ada sampai nanti di proses itu Pak Bram ya? Iya. Saya bilang sama panitia, kan kemarin panitia bingung bagaimana kita melibatkan ahli bahasa Kaili. Saya bilang mengingat waktu kita semakin mepet, saya pikir saya seorang Bram Larengi bisa mengisi posisi itu. Iya, gitu. Native speaker kan gitu. Orang yang memang setiap hari berbahasa Kaili gitu kan gitu. Meskipun setiap hari saya juga jarang menggunakan bahasa Kaili. Iya gitu. Saya punya feeling saja bahwa ini tidak tepat dan saya punya pegangan kamus. Ada kamus ya? Kaili, Indonesia English. Oke. Iya, karena memang belajar bahasa Kaili itu juga bukan cuma sekedar kosakatanya begitu, tapi pola katanya itu ya. Pola strukturnya gitu. Bahasa yang digunakan oleh
kalangan pasar, ya. Ada yang kalangan atas. Nah, itu dia. Tidak digabungkan, tidak bisa karena itu beda kelasnya, ya kan gitu. Bahasa pasar dengan bahasa apa istilahnya ya? Bahasa ya kelas atas punya gitu yang lebih sopan, gitu kan gitu. Oke, ini luar biasa sebenarnya. Jadi sebenarnya PR-nya teman-teman Papri ini adalah bagaimana mengkreat ini, merancang ini dan apa ya kalau saya bilang jadi bengkel sebenarnya. Bengkel bagaimana bisa memperbaiki mulai dari bahasanya, ya kan, dengan tema-temanya dan sebagainya gitu. Luar biasa ini. Saya berharap nanti ketika ini berhasil, selanjutnya nanti masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, baik. Ini karena waktu juga ya, waktu kita sudah tinggal sedikit gitu. Silakan Yudi, mungkin ada yang mau disampaikan kaitannya tentunya dengan lomba ini juga ya. Iya, baik. Tentunya semua pihak mari sama-sama kita melestarikan budaya kita, identitas kita, bahasa Kaili dengan ruang apapun yang kita geluti sekarang. Kalau kami kan di Papri saat ini kebetulan itu kita di ruang ini, ruang seni musik. Makanya kita bagaimana musik ini menjadi medium untuk mempromosikan, untuk melestarikan dan menguatkan identitas budaya kita, khususnya bahasa Kaili ini. Ya, tentunya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan submission atau pendaftaran pada lomba karya lagu daerah Kaili kali ini, dan juga teman-teman yang belum berkesempatan juga kita mohon maaf, semoga juga tahun depan masih bisa lagi mengikuti lomba ini apabila nantinya kami akan adakan lagi seperti itu. Oke, silakan Pak Bram, ada yang mau disampaikan? Baik, untuk adik-adik, teman-teman semua, tantangan kita dalam berkreasi, khususnya cipta lagu, ada satu hal yang menjadi PR besar buat kita, bagaimana kemampuan kita memadukan idealisme dan keinginan pasar. Ketika kita mampu melewati itu, yakinlah karya kalian akan bisa viral dan diterima semua kalangan, tidak hanya Tokaili tapi oleh semua kalangan, dengan cara boleh bergeser sedikit idealisme tapi lebih berpegang pada sisi kewajaran dan mengejar maunya pasar seperti apa. Tapi jangan menciptakan polemik atau kesalahan dalam penggunaan struktur kalimat atau bahasa Kaili. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Bram Larengi, juga ada Yudi sudah bersama kami. Terima kasih banyak. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net di mana saja berada, demikianlah perbincangan kami di hari ini. Tentunya saya berharap perbincangan dan obrolan kita hari ini bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan manfaatnya buat kita semua tentunya. Apalagi bicara soal bagaimana kita melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Kaili. Dan saya Ratu Balkis undur diri, terima kasih banyak dari negeri 1000 megalit. Inilah kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Tabe.